nggak banyak ya. Wah, you missed out a lot ya. You have to visit someday ya. Oke, puji Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kita langsung saja di Daniel pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-6. Daniel 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Sudah, judulnya di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga, pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem. Lalu mengepung kota itu, Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. 4, yaitu orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. 5, dan raja menetapkan bagi mereka pelapur setiap hari dari santapan raja, dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Terakhir 6, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama, menaikkan pujian penyembahan, mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan pagi hari Roh Kudus bekerja Tuhan, biar firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kami, boleh menghibur kami, boleh menegur kami Tuhan. Dan membawa kami semakin hari semakin dekat mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, dan biar pada akhirnya segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kalau saudara suka judul, ini saya kasih judul, Setia di Tempat Yang Tidak Kau Inginkan. Saudara mungkin sudah sering mendengar cerita Daniel ini. Jadi kalau tadi kita baca, di Babilonia mereka mengambil tentaranya, mengambil alih Yerusalem. Jadi mereka mengepung tentaranya masuk, sehingga Daniel dibawa secara paksa masuk ke Babilonia. Dan juga Daniel dan kemudian orang-orang Hebrew di sana dibawa kira-kira tahun 605 BC. Dan saudara, kondisinya adalah Daniel berada di tempat yang dia tidak mau. Daniel ini punya pengetahuan banyak, memiliki pengertian, punya masa depan yang baik. Tapi for some reason dia di-capture, dibawa ke tempat yang dia tidak mau. Di tempat yang dia tidak mau, dia tidak tahu culture-nya. Dia tidak tahu siapa memimpin dia. Bahasanya pun berbeda, saudaraku. Dia mendapatkan pekerjaan yang dia tidak mau juga. Mengurusi administrasi daripada kerajaan Babilonia. Hidup Daniel dikontrol oleh Raja Babilonia. Dikontrol oleh politician, saudaraku. Dia tidak punya kontrol, saudaraku. Dia menjadi pelayan, selalu ada di bawah orang. Dan selalu mengikuti agenda daripada orang lain. Saudaraku. Ini hidup Daniel yang seakan-akan this is the second choice. Mungkin ada saudara di tempat ini seakan-akan merasa, I don't want this job. Saya nggak punya pilihan, saya nggak mau pekerjaan ini. Karena saya nggak punya pilihan, saya harus pekerjaan ini. Mungkin karena usia, saudaraku. Saudara mungkin usia, saudara nggak mau, saya suka di tempat ini, tapi karena usia saya harus pindah ke satu tempat di mana saya tidak suka, di mana saya tidak mau. Saudara mungkin masuk dalam suatu tempat di mana karir saudara, tempat saudara ya. Mungkin ada saudara, saya nggak mau di sini, saya nggak mau pekerjaan ini, tapi karena saya nggak punya pilihan lain, saya harus mengerjakan, this is the career that I have to choose. Ini pekerjaan yang harus saya kerjakan, saudaraku. Seakan-akan ini bukan pilihan pertama saya. Ini pilihan ketiga, keempat. Pilihan saya ingin bekerja di tempat ini. Pilihan saya ingin tinggal di kota ini. Pilihan saya ingin punya komunitas ini. Tapi realita hidup saudara berbeda.
Ini seperti yang dimiliki oleh Daniel, saudaraku. Daniel punya masa depan yang cerah. Daniel punya masa depan yang jelas. Tapi for some reason diambil, dia harus ada di Babilonia, saudaraku. Dan ini yang dialami oleh Daniel. Daniel punya seakan-akan second choice. Ini bukan pilihan utamaku, ini pilihan nomor 2, 3 yang aku mau, saudaraku. Mungkin kita pernah berada di posisi seperti Daniel. Gitu. Seakan-akan this is second choice. Atau mungkin saudara berada di posisi ini karena kesalahan orang lain. Saudaraku. Saya ingat ada teman saya punya sekolah dengan baik. Saudaraku, sekolah di Australia, tapi karena perusahaan orang tuanya di Indonesia bangkrut sehingga dia harus pulang. Dia merasa, aku gak mau pulang, aku masih punya kesempatan begitu. Saudara bisa pakai variasinya begitu banyak. Berapa banyak seakan-akan saudara, where I am now, tempatku sekarang ini, is actually not my first choice. Tempatku ini bukan pilihan pertamaku. Dunia itu seringkali mengajarkan begini, fulfill your potential, ya. The sky is the limit, ya. Reach for the star, kejar yang terbaik, your best life now. Tapi pada waktu saudara melihat realitas, saudara, seakan-akan my life now itu akan seperti second best people. Bukan untuk orang-orang yang the top. Seakan-akan kalau orang yang the best people in the world itu mereka selalu mendapatkan pilihan pertama. Seakan-akan where I am now, tempatku sekarang ini seperti for the losers. Waktu kita lihat posisi Daniel ini, saudaraku, mungkin kita lihat, wah, masa depan Daniel ini no hope. Betul? Pada waktu kita dipindahkan ke tempat yang tidak kita mau, seakan-akan kita merasa, I have no hope. My dream is gone, there's no hope for the future. Dan sekarang kita belajar dari dunia ini mengajarkan bahwa orang yang sukses itu dia selalu bisa mendapatkan pilihan pertamanya. Dia selalu bisa membangun dunianya, saudaraku. Dan kalau orang yang tidak bisa mendapatkan apa yang dia impikan, kalau orang yang tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, orang itu perlu simpati. Kita perlu kasihani orang-orang seperti itu. Ada beberapa mitos, saudaraku, dalam dunia yang sering kita pegang, bahkan sebagai anak-anak Tuhan juga, saudaraku. Mitos yang pertama. Kalau kita berjalan dekat dengan Tuhan, kita pasti selalu mendapatkan our first choice. Itu mitos pertama, betul? Kalau kita setia melayani, kalau kita setia, kita pasti mendapatkan our first choice. Itu mitos pertama. Ada mitos kedua, seringkali begini. Kalau aku mendapatkan pilihan pertamaku, ya, kalau aku mendapatkan, lulus, sudah pekerjaan langsung, this is the best job, the best city. Mitos yang kedua, saudaraku. In my first choice, kalau kita mendapatkan pilihan pertama, aku pasti bahagia. Kalau aku dapatkan pilihan yang lain, aku gak bahagia. Itu mitos kedua. Mitos ketiga, seringkali kita begini. Kalau aku mendapatkan my first choice, I will be secure. Kalau aku bisa mendapatkan impian pekerjaanku, ya, tempat tinggal yang aku mau, aku pasti secure. Mitos yang keempat adalah, kalau aku bisa mendapatkan pilihan pertamaku, aku bisa berjalan dekat dengan Tuhan. Itu mitosnya, saudaraku. Nah, sekarang pada waktu perspektif kita pada waktu kita menghadapi situasi kenyataan, pada waktu kita memasuki pilihan kedua kita itu, yang penting adalah bagaimana kita bisa meresponinya. Dan saya mau mengajarkan pada saudara bahwa tempat yang seakan-akan pilihan kedua, ketiga, keempat itu bukan a dumping ground, bukan tempat seakan-akan buangan, saudaraku. Kalau saudara mau melihat Tuhan betul, saudara akan melihat ini adalah arena di mana Tuhan akan mendemonstrasikan anugerahnya, kasih karunia-Nya, dan penyertaannya dalam hidup saudara. Dan mungkin saudaraku, mungkin saudara tidak bisa menemukan alasannya. Kenapa we are here? Betul? Kenapa aku harus pekerjaan ini Tuhan? Aku mimpiku karir ini Tuhan, tapi realitanya aku begini Tuhan. Aku pengen tinggal di kota ini, tapi realitanya begini Tuhan. Betul? We may struggle, kita mungkin bertanya Tuhan, why? Daniel juga tidak tahu kenapa dia ada di sana di Babilonia. Daniel confused, ya? Dia sudah punya plan tapi dia confused. Dia mungkin gak bisa mengerti, God, what are you trying to say? Dia kasih visi, dia sudah kasih mimpi, saudaraku, of what he can do. Tapi the reality yang dihadapi adalah, this is my second choice. Nah, kita ada 3 poin yang saya mau bagikan, saudaraku. Bagian ini. Poin yang pertama dari ayat tadi, saudaraku.
Hidup di dunia pilihan kedua, pada waktu saudara tidak mendapatkan, seakan-akan diambil paksa. This is not my choice. Saudara. Hidup di dunia pilihan kedua itu, saudaraku, memberi kita kesempatan untuk melihat apa dan siapa diri kita. Saudaraku. Sebuah kesempatan untuk melihat siapa kita sebenarnya. Apa maksudnya, saudaraku? Kita bisa tahu, saudaraku, kalau saya nggak bisa tahu saudara semua, kalau di gereja. Betul? Saya nggak bisa kenal siapa saya waktu di gereja. Paling nggak, betul ya, Pastor Yosi di gereja semua, at least saya juga we behave gitu ya. Tapi we learn a lot, kita bisa belajar diri kita pada waktu traffic jam. Pada waktu kita macet, ya saudara bisa, ya suami istri bisa tengok gitu ya. Kita bisa tahu siapa kita pada waktu di airport, suddenly your flight is cancelled. Betul? Your flight is delayed. Pilihan kedua itu, saudara bisa, itu seperti at the most time, pada waktu when we don't get what we want. Ini pilihan saya. Betul? Seringkali kita bisa tahu, saudaraku, dunia pilihan kedua itu antara pada waktu ada collision, seperti tabrakan, saudaraku, antara pilihan pertama dan pilihan kedua. Itu akan membuka siapa diri kita sebenarnya. Pada waktu saudara mimpi Tuhan, I want this job, saudara kepada aku. Ya di Tasmania, saudara kita banyak anak yang datang untuk working holiday visa, saudaraku. Di Instagram, it looks amazing. Wah, saya bisa kumpulkan millions of dollars. Tapi pada waktu sampai realitas, sampai Tasmania, kok cuma sawah doang begitu ya. Dia bisa tahu siapa dirinya, betul? You can see who you are. Saudara, pada waktu kita tidak mendapatkan what we want, ini adalah waktu yang berharga. This is a precious and gold. Pada waktu kita mau examine ourselves, who we truly are, saudaraku. The second choice, pilihan kedua itu seperti saudara berdiri di depan kaca, saudaraku ya. Dan saudara akan melihat, you have a good look, what you see, saudaraku. Saya pikir saya ini orangnya sabar, betul. Saya pikir, wah, I think I'm a humble person, saudaraku. Menurut saya. Istri saya mungkin yang lain lagi, gitu ya. Tapi saya seringkali waktu saya pikir saya ini orang sabar. Tapi pada waktu, saya kasih contoh yang kecil ya. Pada waktu saya order drive-thru di McDonald's, saudaraku, very simple. Saya lupa pesan ketchup, saudaraku, ketchup. Jadi waktu saudara kalau sudah pesan, you have to tell early kan ya, untuk I want ketchup. Tapi saya baru bilang pada waktu saya pick up on that. Itu kebetulan mungkin yang penjaga McDonald's juga not in a good day. Dia bilang, dia pretty upset, you should have ordered earlier. Saya tersinggung, saudaraku. Betul? You don't know who I am? I'm an associate professor, begitu ya. Betul? You don't know who I am. Saya bilang, Tuhan, I'm so sorry. I thought I'm a humble person. But when the worlds collided, waktu orang tidak recognize who you are, you become upset. You don't trust God. Betul. Saya kasih yang lebih besar sedikit, saudaraku. Ya. Saya kasih yang lebih besar sedikit. Saya ada satu dream, waktu saya lulus sekolah S3, there is one university that I really wanted to go. Ada satu university yang saya senang, Wheaton College di Amerika. Saudaraku, mungkin Pastor Yosi pernah tahu ya, di Wheaton College di Chicago, saudaraku. It's Billy Graham sekolah di situ, saudaraku. Jadi yang masuk itu is a Christian, ya cari yang Christian professor, gitu ya. Saya berdoa, saya persiapkan all the best. Saya masuk, saudaraku, interviewnya. Tapi on the last part, saudaraku, saya nggak dapat, saudaraku. I was devastated for a few days and weeks. Tuhan, this is my dream job. Imagine saya bisa jadi berkat. Cari alasan begitu ya. Imagine I can make an impact. Tapi waktu saya lihat, that is actually God show me who I am. Do I trust God on my future or not? Saudaraku ya. Dan maybe you react differently. Ya. When you don't get, waktu saudara tidak mendapatkan what you want, what is your reaction? Pada waktu dunia itu bertabrakan antara pilihan pertama dan pilihan kedua, saudara bertabrakan, saudaraku. You can see who you really are. Dan saudara bisa, God, forgive me, God. I'm not as humble as I thought. I'm not as patient as I thought, saudaraku. Tapi Daniel reaksi differently, saudaraku. Daniel bisa upset, Daniel bisa angry, tapi Daniel shows God, you are in control of my life.
that God was in control of Nebuchadnezzar dan God is in control of Daniel, saudaraku. Meskipun dia melihat kegelapan dalam Nebuchadnezzar, saudaraku. Dia berkata, it's just that my future is dark, tapi kegelapan daripada Nebuchadnezzar itu is not the darkness to God. Mungkin kegelapan dari sekitar Nebuchadnezzar, but that's not kegelapan di mata Tuhan, saudaraku. Dan tidak ada, saudaraku, darkness, tidak ada kesulitan, tidak ada misteri di mana Tuhan tidak bisa bekerja di dalamnya. And Daniel know that I trust your sovereignty, God. I can put my trust, I can put my future in you. And kadang-kadang, sometimes God may allow hardship. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kesulitan, kegagalan to reach us. Mencapai kita. Karena dia sometimes he want his grace and mercy to reach beyond us. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan penderitaan, kesulitan dalam hidup kita, kegagalan, kekecewaan. Supaya Tuhan membiarkan anugerahnya dan belas kasihannya menjangkau, mencapai lebih daripada yang kita pikirkan. That's my first point, saudaraku. Examine yourself. Kadang-kadang pada waktu we live, ya, saya seringkali melihat di Hobart, saudaraku, ada beberapa mungkin oma, ya, mereka karena nggak bisa tinggal di Indonesia, mereka sudah usianya tua, mereka sebenarnya masih pingin tinggal di Indonesia, tapi karena suatu hal mereka terpaksa harus ikut anaknya, tinggal di tempat yang mereka mungkin tidak mau. It's a hard choice, saudaraku, ya. Dan ini kadang-kadang, saudaraku, ini memberikan kesempatan, God examine who I am. Kesempatan untuk melihat who we truly are, saudaraku. Maybe we can examine our life and see who we are because maybe God's want to redeem you. Saudaraku. Itu poin yang pertama, saudaraku. Poin yang kedua, saudaraku. And then what do we do? Pertanyaan betul kan? Oke, Kodeni, I understand maybe that's an opportunity, kesempatan untuk kita examine ourselves. Oke, sekarang pada waktu kita ada di tempat di mana kita mau, what do we need to do? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau saudara mungkin terasa, I'm feel trapped. Saya nggak mau di sini sebetulnya, Koden, misalkan ya. Nggak ada di sini ya, di Hobart ya. Ya, maybe, I don't know. Tapi kita bisa belajar dari Daniel 1 ayat yang keempat. Dia katakan begini, yakni orang muda tidak bercela dan mempunyai pengertian supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim, saudaraku. Pada waktu Daniel di tempat di Babel ini, dia bisa upset. Dia bisa, God, this is not what I want. I'll just give up. I'm not going to do anything. I'm just going to wait until I go to the best place that I want. No. Tapi Daniel, poin yang kedua, saudaraku. Continue using your gift faithfully. Saudaraku ya. Pergunakan, berikan yang terbaik talenta saudara, saudaraku. Because mungkin Tuhan mau memakai saudara menjadi berkat buat orang lain di tempat yang mungkin saudara tidak mau saat ini. Dan kadang-kadang God may sovereignly, dia mungkin sovereignly membawa saudara lewat kadang-kadang kesulitan itu, saudaraku. Untuk supaya Injil kerajaannya bisa disebarkan, saudaraku, ke bangsa-bangsa yang dimana Tuhan mau bawa, saudaraku. Kalau saudara berada di tempat yang tidak mau, you need to learn to listen to the place. Dengarkan, Tuhan, what do you want me to do while I'm in this work? What do you want me to do when I'm in this community? Saudaraku. Learn to listen di tempat yang mungkin tidak mau, di culture di mana yang saudara mungkin tidak mau. God, tell me what do you want me to do? Why am I here in this place, saudaraku? Dan Daniel berkata, dia belajar, he learned the language and the literature of Babylonia. Dia bisa berkata, I don't need this, I don't need to learn. Aku sudah smart, I'm already smart. Tapi dia mau, I want to learn, saudaraku. Dan King Nebuchadnezzar, saudaraku, berkata-kata dengan mereka, dia found no equal, saudaraku, to Daniel, Hananiah, Sail, and Azariah, saudaraku. Daniel, hanya karena Daniel berada di tempat yang dia mau, he still got, I want to give my best. I want to continue using my gift faithfully, God. Instead of, sebetulnya kalau saya jadi Daniel, saya bisa menyesal, Tuhan, why am I here? Betul? This is not a place for me. I'm not living my best life right now.
I'm not supposed to be here, God. Aku supposed to be in that place di mana orang respect aku, di mana orang menghormati aku, kan. No, dia bisa self pity, saudaraku. Dia bisa menyesali dirinya sendiri, saudaraku. Dia bisa apa? Dia bisa berusaha lari, betul nggak? Dia bisa, mungkin saudaraku, dia kenal cari jalan, saudaraku. Berusaha, okay, I need to run away. This is not the place that I want. Tapi dia membiarkan, God, you want me here. Let you work through me, God. Dan Babilonia itu sebetulnya tempat of dislocation, tempat of pain, ya, penderitaan, tempat of disappointment, saudaraku. Tapi tidak membuat Daniel untuk have a negative response, saudaraku. Seringkali kita bilang, ngapain sih lihat Sydney itu, apa sih rame begini, Sydney orang, mungkin, tapi saudara, apa ini kerjaanku ini, lihat, nggak ada orang menghargai. We can respond that. Daniel, no, saudaraku. Menjadi, saudaraku, being a servant of God, ya, menjadi anak Tuhan, menjadi a Christian, mau saudara di Jerusalem, mau saudara di Babilonia, saudaraku. Wherever you go, God, wherever you want. Good working place, bad working place, God demanded us to live well before Him. Saudara mau di Babilonia, mau di Yerusalem, tempat kerja yang bagus, tempat kerja yang gak kurang bagus, Tuhan mau to live well before Him. Gampang sekali kita itu sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, saudaraku. Kita bisa cite, this is God, this is not what I want, saudaraku. Kita bisa berkata, I don't want to live, aku gak mau di tempat ini, aku gak akan memberi 100% buat Tuhan. Sometimes we use that, saudaraku. We feel, kita merasa bahwa Tuhan, kalau kita melayani di tempat yang mungkin sekarang tidak kita mau. Seakan-akan, God, I'm not serving you yet. Because this is not the place that I want, saudaraku. And that is the mistake that I made, saudaraku. That is the mistake that I made, saudaraku. Saya sempat sekolah, saudaraku, di Amerika waktu itu. Saya sempat ngambil S2. Tapi, saudaraku, pada waktu saya bekerja, saudaraku, pekerjaan saya itu is not the work that I want. Ya, I learn now that Tuhan bisa memakai. Saya bekerja, saudaraku, di restoran, ya, saya bekerja di tempat-tempat. It's not. Tapi I feel at that time, Tuhan, this is not what I want. Sehingga saya tuh, istri saya ngajak, ayo ikut ke gereja, nggak mau. Ayo ikut pelayanan, nggak mau. Saya merasa, this is not the place that I want. Aku nggak mau memberikan 100%. That is a huge mistake that I made. And I learned that badly, saudaraku. Sehingga sekarang pada waktu saya pindah ke Tasmania, saudaraku, ya, kalau saudara pernah ke Tasmania itu, orang selalu bilang, ngapain di Tasmania? Ini kalau di-record online ya, saudara, maaf yang in Tasmania dengerin, saudara. Tapi the image itu selalu people, why are you in Tasmania, saudaraku? Yes, some people like Tasmania, amen, saudaraku. Tapi seringkali begitu. Dan waktu saya belajar satu, saudaraku, pada waktu di Tasmania, kita undang salah satu guest speaker waktu itu. Dia CEO-nya brand Tasmania. Dia mencari moto Tasmania itu untuk promosi Tasmania itu, how do we promote Tasmania? Gitu ya. Mereka cari identitas. Ternyata mereka menemukan bahwa ada begitu banyak perusahaan, mereka interview. Who do you feel if you say, kalau tanya, kamu ini orang Tasmania, kira-kira karakter orang Tasmania itu apa sih begitu? Mereka survei begitu banyak. To find the identity of Tasmanian. Dan mereka menemukan begini, saudaraku. Tasmania, people in Tasmania, they have the quiet pursuit of extraordinary. Jadi temanya begitu. Jadi kalau saya terjemahkan bebas ya, memberikan yang terbaik tanpa harus menggembor-gemborkan. Jadi tenang-tenang aja, ya, tenang, orang nggak perlu tahu, just quiet pursuit, tetap memberikan yang terbaik, tapi you still give the best, saudaraku, even though you live there. Dan waktu dia kasihkan cerita, dia berikan cerita, saudara, Tasmania. Jadi ada orang yang datang ke Tasmania. Kalau saya pernah tahu, mungkin anak muda tahu, saya tahu Procreate app. Nggak tahu ya itu makanya quiet, no one knows ya. Jadi Procreate itu one of the best app, kalau saya nanti bisa Google, itu app untuk desain, untuk drawing. Ya. It now worth a lot of money, saudaraku. Itu headquarternya, itu di Tasmania, saudaraku. Jadi kenapa begitu? Pada waktu dia mau invest, kamu kalau mau invest startup apps, don't build in Tasmania. There's nothing there. Tapi build in Silicon Valley, built in San Francisco. No. I want to do it here. It seems impossible, tapi even though it give
the best dan sekarang menjadi one of the largest company. Saudara bisa Google nanti, Procreate headquarters-nya di mana. Kemudian saya pikir juga, University of Tasmania, like very small university ya, not as prestigious compared to UNSW, compared to Sydney U and all those university. Tapi waktu sudah lihat, ternyata they are the number one university untuk climate action. Jadi untuk sustainability, we are one of the best. Jadi orang sudah nggak tahu kan, ya kan, betul. Iya nggak tahu makanya quiet gitu ya. Gitu, makanya. Tapi itu mengingatkan bahwa when you're not in a place when you don't want, you still pursue your best. God, this is my talent. Aku mungkin di Sydney ini sementara. Mungkin aku di tempat pekerjaanku ini mimpi. But God, use me, I want to give my best for you while I'm here. Orang lain mungkin nggak tahu, mungkin sudah nggak perlu gembor-gembor. But that's what Daniel did. Dia nggak lari, dia nggak angry to God, saudaraku. Tapi God use me while I'm in this place. Kenapa, saudara? Sekarang pertanyaan, why do we need to do well in your second place? Kenapa sih? Why bother? Why? Kenapa kita nggak nunggu aja, we hide somewhere, and then nunggu nanti kalau kita sudah ke tempat yang terbaik, then we do something better. Tapi, why do you need to keep? Because other people might need you in the second choice world. Mungkin orang lain itu perlu talenta saudara pada waktu saudara ada di tempat yang saudara tidak mau itu. Saudaraku. Dan it's ya mungkin kadang-kadang memang we are in that place. Jadi kemarin saudaraku waktu saya di Tasmania saya bilang Tuhan, I'm teaching in Tasmania. It's a small church. Saudaraku. Saya bilang, why am I here? I want to give you my best, saudaraku. Saya berikan yang terbaik. I do my best research. I do my best teaching. Kita juga memulai pelayanan, saudaraku, di Tasmania, saudaraku. Dan kemarin beberapa bulan yang lalu, kita memberkatan orang pertama. Jadi ada jemaat kita yang menikah, saudaraku. Pertama kali mereka menikah, kita memberkati dia. I feel, wow, God, it's a privilege for me to bless them. It's not all about us when we are in the second. Mungkin, this is why I need to give my best, saudaraku. Need to give your best whenever you are, saudaraku. Dan when waktu Tuhan memanggil kita menjadi garam dan terang, itu sebetulnya it's not to complement the salt, betul? Kalau saudara Tuhan kita panggil jadi garam dan terang. Kalau saudara pernah makan, ya saudara makan, saya kasih garam, saudara pernah nggak muji, ini garamnya enak banget ini ya, betul nggak? Pernah nggak? Tapi saudara memuji apa? The whole food. Kalau saudara panggil terang, saudara, kalau saudara pasang begini, kira-kira yang dipuji lampunya apa saudara lihat yang di sini sekitarnya ini? Pernah saudara muji, wih lampunya ini, saya datang ke sini saya nggak lihat, lampunya nggak bagus banget ya. Memang bagus saudara, lampunya nanti dimarahin Pastor Yosin, pas lampunya bagus saudara. Tapi yang jadi tujuan apa? Light itu untuk supaya dia bisa melihat yang lain ini. Betul nggak? Jadi kadang-kadang God put us in a second jadi garam dan terang. Sometimes the focus is not on you, but maybe God want to use you to share the grace and the mercy of God. Saudara. Dan maybe sometimes ya, kalau saudara ada di pilihan yang kedua, ketiga, maybe sometimes God want you to be the sky in the dark so that other can become the star. Jadi kadang-kadang kalau saudara ada di tempat God, maybe this is not what you want ya. Tapi mungkin at that time Tuhan mau kita at that time menjadi sky supaya orang lain yang menjadi starnya. Saudaraku. Dan juga it's possible to bring the light ya. Karena untuk kita membawa terang dalam kegelapan itu pada waktu sekitar kita saudaraku. Ada kegelapan saudaraku. Tuhan taruh di sana so that you can bring the light saudaraku. Dan Tuhan kadang-kadang membawa kita dalam kesulitan. Saudara, Tuhan membawa kita ke tempat yang tidak mau. Itu ada beberapa, there are few reasons that we can explore. Yang pertama untuk menunjukkan the sovereignty of God. I'm in the control of your life. I will take care of you. I'm with you. Kadang-kadang juga membawa untuk menguatkan iman kita, saudaraku. Dan juga untuk kadang-kadang menunjukkan kemuliaannya kepada bangsa-bangsa, saudaraku. Amin. So if you are now maybe not in your ideal perfect job, ideal perfect city, ideal perfect home, ideal perfect whatever you harus berganti, saudaraku. You can say, God, I want to continue using my gift. Aku mau terus jadi berkat so that
you can use me to be a blessing for others. Amin. Terus poin yang ketiga, saudaraku. And then what? Setelah kita berada, saudaraku. God, bagaimana kita bisa sustain when I'm living? How long this will end, saudaraku? How do I know, saudaraku? Poin yang ketiga yang kita bisa belajar dari Daniel, saudaraku. Di Daniel 10 nanti saudara kita akan baca, tapi saya akan langsung. Know who has the authority of your life. Tahu siapa yang memegang hidup saudara. And leave the consequences to God. Kita tahu bahwa God, Engkau yang memegang hidupku. Aku percaya you will use my situation now for your glory, saudaraku. Daniel tidak tahu, nanti saudara bisa baca sendiri di Daniel 4 ayat 1 sampai ke 2. Nebukadnezar ini saudara, starting to believe God. Dia bilang, it is my pleasure to tell you about the miraculous sign and wonder that the Most High God. Nebukadnezar membuka hatinya to know God. Saudara. Dan kadang-kadang dunia tempat pilihan kedua itu is a world full of surprises. Dan sometimes memang it may take time, saudaraku, untuk you see the fruit and the result. Dan waktu saudara end up in that place, ya, kalau saudara mengizinkan hati saudara, God, I want to see your grace, I want to see your mercy. You will see things that is unexpected in your life. You will see how God use you. You will see the relationship restored. You will see things unexpected di luar pikiran kita, saudaraku. The shocking story dari cerita ini dari Daniel ini adalah the conversion of Nebuchadnezzar, saudaraku. Dia praising God. Pada waktu dia dipanggil, Daniel nggak expect untuk Nebuchadnezzar praises God. Dan at the end, saudaraku, Nebuchadnezzar bilang, I lift my eyes to heaven, saudaraku. We live well in the second choice world pada waktu kita when we are able to live through mystery. Kadang-kadang kita, Tuhan, even though I may not understand this, even though I may go through this mystery, but I trust you. I trust your sovereignty, God. In the middle, di tengah-tengah misteri hidup ini, saudaraku, and that's where God does His work, saudaraku. When we accept God's second place, ya, God takes the second place itu menjadi tempat untuk Dia menebus hidup kita, saudaraku. Dan juga kita melihat, saudaraku, pada waktu apa yang terjadi pada Daniel? What happened to Daniel waktu dia ada di Babylon, saudaraku? Tuhan mencukupi kebutuhannya. Ada 4 hal yang Dia cukupi, saudaraku. Kalau saudara mau lihat, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, di tempat seakan-akan pembuangan, di tempat yang bukan pilihan pertama, Tuhan mencukupi kebutuhan fisik mereka yang pertama. Di Daniel 1 ayat 14 sampai 16, ya. Saya bacakan, ya. Didengarnya langsung 15 saja, ya, langsung 15, ya. 15. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang yang telah makan santapan raja. Tuhan mencukupi kebutuhan daripada Daniel secara fisik. Kemarin ini dikatakan dia lebih gemuk. Kemarin saya ketemu dengan teman saya udah lama. Dia bilang begini, kok Denny tambah gemuk ya? Gitu ya. Wah, saya bilang saya menggenapi Daniel 1 ayat ini, saudaraku. Saya bertambah gemuk daripada orang muda yang makan makanan raja, saudaraku. Tuhan mencukupi dan saya percaya, saudaraku. Saya percaya pada waktu Tuhan tempatkan maybe di tempat yang tidak mau, Dia akan mencukupkan kebutuhan saudara. I'm not saying bermewah, no, I'm not talking about that. Tapi Dia akan mencukupi kebutuhan saudara. Bukan cuma kebutuhan fisik, Tuhan mencukupi apa? Kebutuhan mental mereka. God bless them mentally di ayat yang 17 dan 20, saudaraku. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian kepada mereka, saudaraku. Kalau saudara jam ke-20, dalam tiap-tiap hal mereka memerlukan kebijaksanaan
ditanyakan raja kepada mereka, didapati mereka 10 kali lebih cerdas. Pada waktu dia di tempat second place itu, Tuhan cukupi kebutuhan fisik mereka. Tuhan cukupi kebutuhan mental mereka. Dan Tuhan cukupi kebutuhan rohani mereka. And God bless them spiritually, saudaraku. Di Daniel 1 yang 17b, saudaraku. Daniel mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi, saudaraku. Tuhan cukupi kebutuhan fisik mereka. Tuhan cukupi kebutuhan mental mereka. Tuhan cukupi kebutuhan rohani mereka. Dan juga yang terakhir, Tuhan mencukupkan kebutuhan sosial mereka di ayat yang ke-19. Dan mereka raja bercakap-cakap dengan mereka. Dan di antara mereka tidak didapati yang setara dengan Daniel dan Hananya, saudaraku. Tuhan cukupi kebutuhannya. Kadang-kadang di tempat yang mungkin, saudara, kalau saudara mau membuka hati saudara, the second choice world, ya, tempat yang pilihan kedua itu adalah tempat di mana saudara bisa melihat anugerah Tuhan, saudaraku. Dan it seems, saudaraku, seringkali saudaraku, it seems that we reject the goodness of God we offer now at the moment because we expecting other good. Kita tidak melihat bagaimana Tuhan mencukupi kebutuhan. Kadang-kadang kita menolak, Tuhan, I don't want to see this. Nanti aku akan melihat berkat Tuhan on my next place, saudaraku. Kalau saudara mau membuka hati saudara, saudara akan melihat bagaimana Tuhan menyertai hidup kita. We refuse to see the goodness. Kadang-kadang kita menolak untuk melihat the goodness in the second choice world. Pada waktu kita menolak, Tuhan, I don't want to see because we want the goodness in our first choice world. Kita kadang seringkali menolak, Tuhan, aku gak akan mungkin lihat pertolongan Tuhan. Aku gak akan mungkin melihat kasih karunia Tuhan. No, saudara. The story of the second choice, saudaraku, this is the story of mission and redemption. Yesus humble himself. Dia berkata, Bapa biar kehendakmu yang jadi, saudaraku. Jesus came, dia humble himself. He died on the cross, saudaraku. Dia maju di ayat yang berkata, ya Bapa jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi jadilah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini menunjukkan bahwa kerendahan hati dan penyerahan total Tuhan Yesus pada kehendak Bapa. Meskipun ia tahu penderitaan yang akan dihadapi. And maybe you can say that, God, maybe this is not what I want, but let your will be done in our life, God. Biar kehendakmu yang jadi, kau pakai hidupku boleh jadi berkat buat banyak orang lain, saudaraku. Cerita ini, cerita Daniel is the story of Jesus redeem our life through the cross. He died on the cross, saudaraku. Setia sampai akhir. Maybe that's not the life that Jesus wants. But because God use me, God, I want to die so that I can see, people can see the life. People can be redeemed. And Daniel had to live in the world. Ya, dia harus tinggal di dunia. Meskipun saudaraku, at the present is confusing. Saya bisa merasakan saudara, mungkin kalau aku nggak tahu ini bagaimana masa depanku Tuhan. But the future was clear on the cross. Tuhan berjanji pada waktu dia mati di atas salib, I will be with you. I love you, you are precious. I die on the cross to say that it is done. Dan the second choice, kalau saudara mau membuka hati saudara, membuka mata, memberikan kesempatan untuk Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Dunia pilihan kedua itu akan menjadi tempat di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya, Tuhan menyatakan anugerah-Nya, Tuhan menyatakan the deliverance. Dan kitab Daniel ini mengajarkan bahwa the second choice world, can be the first choice if we allow God to work them out. Saudaraku, tempat yang mungkin sekarang saudara tidak mau. When you look back walking, you can see God, thank you God. Even though maybe that's not my first choice, but you redeemed it. You use it for your glory, God. Dan Daniel encouraged God's people. Dia mengingat kepada, hey, maybe this is not what you want. Kan diambil begitu banyak.
But you can trust of God's providence. You can trust God's sovereignty and remain faithful. God, aku mau setia melayani. Aku mau setia memberikan yang terbaik, Tuhan. I wanna be faithful to follow you. No matter what happened, since the Lord is in complete control of your life. That the Lord is in complete control of your future. Amen. That's the story, saudaraku. Dan pada waktu saya close with my story, saudaraku. And maybe Tasmania is not my first choice, saudaraku. Jadi waktu saya mengajar di Brisbane, saya pindah ke Amerika and I want to return. And Tasmania is the only place yang menerima saya sebagai dosen, saudaraku. Tapi I know when I moved there, maybe this is not my first choice. But maybe that is the first choice for God. Tuhan, pakai my life, God. Use my life to be a blessing for others. It's not all about me. Use my life in my workplace. And saya melihat ke belakang, saya sudah 3 tahun di sana, saudaraku. Saya melihat bagaimana Tuhan melakukan pekerjaan yang luar biasa. We have opportunity to help a couple. We have opportunity people finding a job, helping anak-anak muda untuk resumenya mereka cari pekerjaan. Saudara. Di tempat pekerjaan saya juga, God give me opportunity to lead few academics. Saya lihat, God, this thing is hard to get. Tapi di tempat yang second choice, it's the second choice, become the first class. Because I let God work in my life. Amen.